Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di channel 105 Semanegra. Hari ini kita akan membahas sebuah video penjelasan materi, yaitu statistika data kelas 10. Nah, sebelum kita mulai, ayo jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Pada pelajaran kali ini kita akan membahas statistika matematika kelas 10 oleh Muhammad Rikam Saneova dari kelas 105. Bisa dilihat tujuan pembelajaran kali ini dan dimensi profil belajar Pancasila dalam video pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah pengantar statistika. Nah, apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang berhubungan dengan metode pengumpulan, pengobatan analisis, interpretasi, dan penyajian data. Statistika digunakan untuk membuat keputusan yang didasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan dianalisis. Dan bisa dilihat jenis-jenis statistika ada dua, yaitu deskriptif dan inferensial. Selanjutnya proses statistika. Nah, yang pertama pengumpulan data, pengelolaan data, analisis data, dan interpretasi data. Dan yang terakhir, penyajian data. Kita memasuki subbab pertama, yaitu histogram. Yang pertama, menggambar histogram. Histogram adalah jenis grafik yang menampilkan distribusi frekuensi dari suatu variabel numerik. Setiap bar atau batang pada histogram mencakup rentang nilai tertentu, atau dikenal sebagai bin atau kelas, dan tinggi bar yang menunjukkan frekuensi dalam rentang tersebut. Dan dapat dilihat juga terdapat tabel distribusi frekuensi data kelompok, yaitu terdapat interval kelas mulai dari kelas 1 hingga kelas 6 di sebelah kanan tabel. Dan dilihat juga di sebelah kiri terdapat kelompok umur yang mengendarai sepeda motor, yaitu ada batas bawah dan batas atas, atau dapat juga disebut tepi bawah dan tepi atas. Dan di sebelah kanan terdapat jumlah atau orang yang menunjukkan sebagai frekuensi. Perhatikan kembali histogram pada persepsi di depan. Nilai-nilai data dikelompokkan ke dalam interval kelas tertentu dengan panjang setiap interval kelas yang sama. Nilai-nilai data diletakkan pada sumbu mendatar. Data ditampilkan dalam bentuk batang-batang atau persegi panjang dengan lebar yang sama. Antar batang saling berempit. Tinggi batang digambarkan sesuai dengan frekuensi setiap interval kelas. Secara umum, histogram berbentuk seperti itu. Nilai-nilai data pada histogram dapat berupa interval kelas atau tepi-tepi interval kelas. Agar kamu lebih paham, perhatikan bagian-bagian histogram tersebut. Histogram dapat digambar dengan cara manual dan dengan bantuan mikroskop Excel. Menggambar histogram dengan cara manual lebih mudah menggunakan kertas berpetak. Langkah-langkah menggambar histogram terdapat berbentuk tabel dengan cara manual sebagai berikut. Berikutnya adalah frekuensi relatif. Frekuensi relatif merupakan hasil bagi antara frekuensi setiap kelas, interval, dan jumlah data. Frekuensi relatif biasanya ditulis dalam bentuk persen. Frekuensi relatif dirumuskan sebagai berikut. Frekuensi relatif sama dengan frekuensi kelas interval ke I dibagi jumlah data dikali 100. Untuk kelihatan soalnya dapat dilihat di layar ini ya. Silakan dipahami dan dikerjakan. Subbab selanjutnya yaitu ukuran pemusatan. Yang pertama, ukuran pemusatan data tunggal. Data tunggal atau data acak merupakan data yang berisikan angka-angka asli sesuai dengan perolehan data dari lapangan yang masih terbentuk sederhana dan belum dikelompokkan dalam interval kelas. Yang pertama ada median dan modus.
Median atau nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan dari yang terkecil, yakni 50% data bernilai kurang dari median dan 50% lebih dari median, dengan rumus sebagai berikut. Median data ganjil. Median data ganjil sama dengan nilai data ke n tambah 1 per 2. Nilai data genap sama dengan median data genap sama dengan setengah kali dalam kurung nilai data ke n per 2 ditambah nilai data ke n per 2 tambah 1. Dan modus adalah nilai data yang paling sering muncul dalam tabel distribusi frekuensi. Mean atau rata-rata. Rata-rata adalah perbandingan antara jumlah nilai data dengan banyak data. Jika suatu data terdiri dari X1, X2, X3 sampai Xn, rata-rata tersebut dirumuskan sebagai berikut. X bar sama dengan X1 plus X2 plus X3 plus sampai X6 per N, atau X bar sama dengan XI per banyak data atau N. Jika terdapat dua kelompok data dengan banyak data kelompok 1 sama dengan N1, banyak data kelompok 2 sama dengan N2, rata-rata nilai data kelompok 1 sama dengan X bar 1, dan rata-rata nilai data kelompok 2 atau X bar 2. Maka rata-rata gabungan kedua kelompok data tersebut dihitung menggunakan rumus berikut. X bar gabungan sama dengan N1 dikalikan X bar 1 ditambah N2 dikalikan X bar 2 per N1 tambah N2. Untuk latihan soalnya dapat dilihat di layar ya. Boleh di pause sebentar dan dilanjutkan. Selanjutnya yaitu ukuran pemusatan data kelompok. Data kelompok adalah data yang biasanya disajikan dalam bentuk tabel frekuensi, dan data tersebut sudah disusun atau dikelompokkan dalam interval-interval kelas. Rumus mean, median, dan modus data kelompok sebagai berikut. Untuk rumus-rumusnya dapat dilihat dan dipahami sendiri ya. Nah, berikut adalah contoh soal dari ukuran pemusatan data kelompok. Boleh di pause untuk dikerjakan dan dipahami ya. Subbab selanjutnya adalah ukuran penempatan. Yang pertama ada kuartil data tunggal. Kuartil adalah nilai yang membagi data menjadi 4 bagian yang sama setelah nilai data diurutkan dari yang terkecil. Gambaran tentang letak kuartil sebagai berikut. Ada X-min, Q1, Q2, Q3, dan X-max. Q1 berada di urutan 25% dari data atau 25% nilai data bernilai kurang dari Q1 dan 75% lainnya bernilai lebih dari Q1. Dan Q2 sama seperti median data, yaitu setengah. Selanjutnya Q3. Q3 berada di urutan 75% dari data atau 75% nilai data bernilai kurang dari Q3 dan 25% lainnya bernilai lebih dari Q3. Q1 disebut kuartil bawah, Q2 disebut kuartil tengah atau median, Q3 disebut kuartil atas. Nilai kuartil ke I dirumuskan dengan QI sama dengan nilai data ke I per 4 dikali N tambah 1, dengan I sama dengan 1, 2, 3, dan N sama dengan banyak data. Jika nilai I per 4 dikalikan N tambah 1 sama dengan A, B bukan bilangan bulat, nilai Q ditentukan dengan interpolasi linear berikut. Misalkan I terletak di antara nilai XA dan XA plus 1, maka QI sama dengan XA plus O, B kalikan XA tambah 1 dikurangi XA.
Untuk contoh soal dapat dilihat pada layar ya. Boleh di pause habis itu dipahami. Berikutnya yaitu kuartil data kelompok. Rumus nilai kuartil ke I atau Q1 QI dari data berkelompok. QI sama dengan tepi bawah kelas kuartil I dengan I sama dengan 1, 2, 3 ditambah I per 4N dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil ke I dibagi frekuensi kelas kuartil ke I dikalikan panjang kelas. Dan selanjutnya ada persentil data kelompok. Persentil adalah nilai yang membagi data menjadi 100 bagian yang sama setelah nilai data diurutkan dari yang terkecil. Persentil ke I disimbolkan dengan PI dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga 99. PI artinya sebelum PI terdapat I persen nilai data dan setelah PI terdapat 100 dibagi I persen. Nilai data PI sama dengan K, artinya I persen nilai data bernilai kurang dari K dan 100 dikurangi I persen nilai data lainnya bernilai lebih dari K. Rumus nilai persentil ke I dari data kelompok sebagai berikut. PI sama dengan tepi bawah kelas persentil ke I dengan I sama dengan 1, 2, 3 hingga 99 ditambah I per 100 dikalikan banyak kelas dikurangi frekuensi kumulatif sebelum kelas persentil ke I dibagi frekuensi kelas persentil ke I dikalikan panjang kelas. Untuk kelihatan soalnya dapat dilihat pada di layar dan bisa dipahami. Memasuki bab terakhir yaitu ukuran penyebaran, ada jangkauan dan jangkauan antar kuartil. Jangkauan mengukur seberapa jauh data-data tersebut tersebar. Jangkauan atau R atau rentang atau range adalah selisih antara nilai data terbesar dan nilai data terkecil. Rumus jangkauan data sebagai berikut. Range sama dengan Xmax kurangi Xmin. Xmax adalah nilai data terbesar dan Xmin nilai data terkecil. Dan jika data kelompok, R range sama dengan Ximax kurangi Ximin atau range sama dengan tepi atas max dikurangi tepi bawah min. Jangkauan antar kuartil atau hamparan adalah selisih antara kuartil ketiga atau Q3 dengan kuartil pertama atau Q1 dengan rumus hamparan sama dengan Q3 dikurangi Q1. Selanjutnya ada varian dan simpangan baku data tunggal. Itu salah nulis dulu ya. Varian atau ragam dan simpangan baku atau standar deviasi juga mengukur seberapa jauh nilai-nilai data tersebar dari rata-ratanya. Rumus varian dan simpangan baku sebagai berikut. Varian dalam data tunggal S kuadrat sama dengan X nilai data dikurangi rata-rata kuadrat dibagi banyak data. Varian dalam tabel frekuensi data tunggal dapat ditulis sebagai S kuadrat sama dengan frekuensi kelompok data dikalikan nilai data dikurangi rata-rata data kuadrat dibagi jumlah frekuensi kelompok data. Dan simpangan baku sebagai data tunggal dapat dituliskan dengan rumus S sama dengan akar dari varian. Dan simpangan baku dalam tabel frekuensi data tunggal sama dapat tulis dengan S akar dari S kuadrat. Untuk contoh soal dapat dilihat di layar
boleh dipahami dan dikerjakan ya. Kita masuk yang terakhir yaitu varian dan simpangan baku data kelompok. Rumus varian dan simpangan baku data kelompok sebagai berikut. Varian sama dengan frekuensi interval kelas ke I dikalikan nilai data dikurangi rata-rata data pangkat 2 dibagi jumlah frekuensi interval kelas ke I. Sedangkan untuk simpangan baku yaitu S sama dengan akar dari varian. Dimengerti? Dan bisa dilihat, jika bingung coba bisa dilihat pada tabel yang di atas. Untuk contoh soal ada di layar, silakan dipahami. Setelah menonton video pembelajaran tentang statistika data untuk kelas 10, semoga kalian semua dapat memahami materi yang telah kita bahas. Jangan ragu untuk menonton ulang bagian yang masih belum paham. Dan jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.